Hai semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu kerajaan besar yang pernah ada di Indonesia, yaitu Kerajaan Mataram kuno. Indonesia merupakan negara yang pernah memiliki kerajaan-kerajaan besar. Salah satunya adalah Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan yang diperkirakan berpusat di wilayah Jawa Tengah ini mulai berdiri pada abad ke-8 Masehi. Lantas, bagaimana sejarah dan latar belakang Kerajaan Mataram kuno? Mari kita bahas. Kerajaan Mataram kuno adalah kerajaan maritim yang berpusat di daerah Mataram, yang sekarang dikenal sebagai Yogyakarta dan sekitarnya. Kerajaan Mataram kuno didirikan pada tahun 732 Masehi oleh Raja Sanjaya, raja dari dinasti Sanjaya. Pada awal masa berdirinya, kerajaan ini adalah kerajaan yang bercorak Hindu, namun mengalami perpecahan dan akhirnya menjadi kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Dinasti Kerajaan Mataram kuno. Yang pertama, dinasti Sanjaya. Kerajaan Mataram kuno didirikan pada tahun 732 Masehi oleh Raja Sanjaya yang bergelar Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Ia dikenal sebagai raja yang sangat bijaksana dan taat beribadah. Kemudian pada abad ke-8 Masehi, Raja Sanjaya meninggal dunia dan digantikan oleh putranya yang bernama Rakai Panangakaran. Pada pemerintahan putranya inilah terjadi perpecahan yang berakibat pecahnya kerajaan menjadi dua, yaitu Mataram kuno bercorak Hindu dan Mataram kuno bercorak Buddha. Yang kedua, dinasti Sailendra. Pada akhir abad ke-8 Masehi, dinasti Sailendra mulai memimpin kerajaan Mataram. Bahkan pada dinasti inilah kerajaan Mataram kuno berhasil meraih masa kejayaan dan berhasil menyatukan dinasti Sailendra dengan dinasti Sanjaya dengan menikahkan Pramawardhani dari dinasti Sailendra dengan Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya. Yang terakhir, dinasti Isyana. Pada tahun 929 Masehi, Empu Sindo memindahkan ibu kota kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Selain itu, juga ada perubahan nama dari Kerajaan Mataram kuno menjadi Kerajaan Medang, dengan Empu Sindo sebagai raja pertama dari dinasti Isyana. Berikut adalah nama-nama raja dari dinasti Sanjaya hingga dinasti Isyana. Raja-raja kerajaan Medang sering memindahkan ibu kota kerajaan. Jadi, pada awalnya Raja Sanjaya membangun Kadatan Medang di tanah Mataram, lalu dipindah oleh Rakai Pikatan ke daerah Mamratipura, lalu oleh Dia Balitung dipindah lagi ke wilayah Poh Pitu, dan akhirnya dipindahkan kembali ke Mataram oleh Sri Maharaja Rakai Sumba. Masa kejayaan Mataram kuno pada saat pemerintahan Sri Maharaja Rakai Watukura, Dia Balitung Sri Darmodaya Mahasambu yang berlangsung selama 12 tahun. Dia Balitung berhasil memperluas kekuasaannya hingga ke Bali dan berhasil melakukan ekspansi wilayah. Kerajaan Mataram kuno memiliki pertanian yang subur dan menghasilkan berbagai tanaman yang menjadi komoditas perdagangan untuk mendongkrak kondisi perekonomian kerajaan. Selain itu, perekonomian masyarakat Mataram kuno juga berkembang pada bidang perdagangan dan kerajinan yang membantu makmurnya perekonomian kerajaan, sistem pemerintahan, dan aspek politik. Kerajaan Mataram kuno memiliki struktur pemerintahan yang terorganisir dengan baik. Sistem pemerintahan monarki yang dianut menempatkan raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan dianggap sebagai perwujudan dewa di bumi. Aspek sosial. Struktur sosial kerajaan Mataram kuno dipengaruhi oleh ajaran Hindu dan Buddha. Mobilitas sosial cukup fleksibel, terutama dengan adanya pengaruh ajaran Buddha yang menekankan kesetaraan, masyarakat kerajaan hidup rukun dan damai. Aspek ekonomi. Ekonomi kerajaan Mataram kuno sangat bergantung pada sektor pertanian dan juga perdagangan. Sistem irigasi yang canggih dikembangkan sehingga menghasilkan surplus pangan yang mendukung pertumbuhan populasi dan stabilitas kerajaan. Peninggalan sejarah. Kerajaan Mataram kuno meninggalkan warisan budaya yang kaya, terutama dalam bentuk candi dan prasasti. Candi peninggalan. Yang pertama, Candi Borobudur. Terletak di Magelang, Jawa Tengah, candi ini adalah candi Buddha terbesar di dunia. Dibangun pada masa pemerintahan Raja Samaratungga dari masa Sailendra sekitar abad ke-8 Masehi. Yang kedua, Candi Prambanan. Terletak di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah, candi ini adalah candi Hindu terbesar di Indonesia. Dibangun pada abad ke-9 Masehi oleh Raja Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya. Yang ketiga, Candi Sewu. Terletak dekat dengan Candi Prambanan, candi ini adalah candi Buddha yang dibangun pada abad ke-8 Masehi oleh Wangsa Sailendra. Yang terakhir, Candi Plaosan. Terletak di Klaten, Jawa Tengah, candi ini terdiri dari dua candi utama yang dikenal sebagai Plaosan Lor dan Plaosan Kidul. Dibangun
pada abad ke-9 Masehi oleh Rakai Pikatan dan Pramodawardhani. Prasasti penting, satu prasasti Canggal ditemukan di desa Canggal, Jawa Tengah dan berangka tahun 732 Masehi. Prasasti ini disebut pendirian sebuah liga yang menandakan awal terjadinya kerajaan Mataram kuno. 2. Prasasti Mardiasi ditemukan di Kedu, Jawa Tengah. Prasasti ini berangka tahun 907 Masehi dan dikeluarkan oleh Raja Dajjal Balitung yang berisi catatan silsilah Raja Mataram kuno. 3. Prasasti Kalasan berangka tahun 778 Masehi ditemukan di Kalasan, Yogyakarta. Prasasti ini berisi perintah dari Raja Rangkai Penanggaran untuk mendirikan candi bagi Dewi Tara dan sebuah biara untuk para pendeta. Prasasti Socometo ditemukan di desa Socometo, Pedalongan. Prasasti ini berasal dari abad ke-7 Masehi dan disebut nama Deputan yang dianggap sebagai leluhur bangsa. Selain itu memberikan petunjuk mengenai asal-usul dinasti tersebut. Keruntuhan. Kehancuran kerajaan Mataram kuno disebabkan karena adanya perselisihan yang berkelanjutan antara Jawa dan Sumatera. Perselisihan tersebut diakibatkan adanya dendam Raja Kerajaan Sriwijaya, yaitu Bala Putra Dewa kepada Rakai Pikatan, Raja Kerajaan Mataram kuno. Permusuhan dan perselisihan keduanya terus berlanjut, bahkan ketika dinasti Isyana berkuasa. Kala ibu kota kerajaan Mataram dipindah ke Jawa Timur, kerajaan Sriwijaya melancarkan serangan, namun dimenangkan oleh Empu Sindok yang merupakan raja kala itu. Akhirnya, kerajaan Mataram kuno kalah dan runtuh dengan ditandai meninggalnya Raja Dharmawangsa yang merupakan cicit dari Empu Sindok. Kala itu, Raja Dharmawangsa tengah lengah karena merayakan pernikahan putrinya, sementara istana diserang oleh Aji Wurawuri dan Luaram yang diperkirakan merupakan bagian dari sekutu kerajaan Sriwijaya. Jadi, itulah kisah kerajaan Mataram kuno atau kerajaan ledak yang pernah ada dan menjadi kerajaan besar di Indonesia.